Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, pagi itu yang memperlihatkan Squidward yang akan melukis. Namun dia terkejut setelah mendengar suara bising dari kedua tetangganya. Yang ternyata setelah keluar, Squidward melihat kedua tetangganya sedang meributkan komik mengenai edisi terbaru dari Mermaid Man dan Barnacle Boy yang berhasil dikalahkan oleh penjahat. Disinilah Squidward pun kesal karena hanya gara-gara masalah komik sampah itu, kedua tetangganya ribut yang membuatnya telah tak sengaja merusak kertas lukisnya. Squidward bisa menulis komik dengan ketiga tentakelnya lebih bagus dari komik tersebut. Mendengar hal itu tentunya membuat kedua tetangganya ingin sekali membaca komik hasil tulisan dari Squidward. Namun ternyata perkataan sebelumnya hanyalah kebohongan karena nggak mungkin dia menuliskan komik sampah seperti itu. Meski kedua tetangganya memaksa, namun Squidward langsung segera masuk ke dalam rumah. Namun siapa yang menyangka justru ternyata kedua tetangganya terus mengikuti kemanapun Squidward berada. Sehingga karena kejadian tersebut membuat Squidward sangat kesal karena terus-menerus diikuti. Akhirnya mau tak mau terpaksa Squidward akan membuat tulisan komik itu agar kedua tetangganya tidak mengikutinya lagi. Singkat cerita 5 menit kemudian akhirnya Squidward telah berhasil membuat komik itu, judulnya Super Invisible, yang dibintangi oleh si Patrick dan SpongeBob. Keduanya pun sangat senang setelah mendapat komik tentang cerita dirinya. Lalu ketika Squidward sedang melukis kembali, lagi-lagi dia dikejutkan dengan suara dari kedua tetangganya itu. Sementara itu di dalam ceritanya SpongeBob dan si Patrick telah berjuang bersama mengalahkan Kraken yang sedang mengamuk di balai kota. Semua orang berlarian ketakutan, hanya mereka berdua berada di barisan paling depan sebagai seorang pahlawan super invisible. SpongeBob kemudian mengeluarkan serangan laser api, namun si monster Kraken itu telah berhasil menghindari serangannya, sehingga membuat sebagian kota hancur lebur. Sementara itu, kini giliran si Patrick yang memakan sampah-sampah itu, kemudian sampah tersebut dijadikan sumber bahan energi untuk memperkuat tubuhnya. Dan disinilah Squidward pun marah-marah terhadap kedua tetangganya karena selalu saja mengganggu ketenangannya. Keduanya mengaku bahwa mereka sangat menyukai hasil karya dari Squidward karena telah berhasil menuliskan cerita komik mengenai tentangnya. Oleh sebab itu, SpongeBob ingin Squidward membuatkan kembali kelanjutan dari cerita komik itu, namun Squidward langsung menolak dikarenakan cerita tersebut hanyalah sampah. Setelahnya, si Patrick pun bergumam bahwa dia tahu seperti apa sampah yang sebenarnya. Jadi si Patrick menganggap bahwa komik itu bukanlah sampah. Oleh sebab itu, SpongeBob akan membawa buku komik kepada seorang teman. Singkat waktu, SpongeBob dan si Patrick sudah berada di tempat Bubble Bass, seorang raja kutu buku, untuk memeriksa isi cerita dari komik ini. Saat Bubble Bass membaca isi cerita itu membuat SpongeBob dan si Patrick panik. Ditambah lagi sepertinya Bubble Bass memang benar-benar bisa mengerti dari cerita itu. Keduanya sangat penasaran apakah Bubble Bass akan menyukai isi cerita ini. Hingga Bubble Bass mengumumkan bahwa cerita komik yang telah ditulis oleh Squidward benar-benar komik terbaik yang pernah dibaca olehnya. Hingga dia pun menyuruh SpongeBob untuk mencetak komik itu untuk diperbanyak. Tanpa menunggu lama, SpongeBob langsung segera pergi, sedangkan Bubble Bass akan menulis cerita luar biasa itu di blog pribadinya. Saat Squidward sedang jalan-jalan di tengah kota, ia tak sengaja melihat dua orang di tempat penungguan halte bus yang membaca buku komik miliknya. Bahkan saat bus itu datang, para penumpangnya sedang membaca komik tersebut. Tak hanya itu saja, semua orang yang telah dilihat oleh Squidward telah membaca buku komik ciptaan miliknya, sehingga Squidward tahu jika orang yang sudah memperluaskan komik itu adalah kedua tetangganya. Hingga semua para penggemar pembaca komik itu langsung menyadari kehadiran Squidward serta ingin meminta tanda tangannya, sehingga Squidward yang panik langsung segera pergi menuju ke restoran dengan cepat. Sesampainya di sana, Squidward langsung segera memarahi keduanya karena telah menyebarluaskan komik sampah tersebut, sehingga dirinya memiliki banyak sekali para penggemar. SpongeBob memberitahu sekarang Squidward sangat terkenal berkat kejeniusannya yang membuat komik sehebat itu. Bahkan si Patrick juga sedang mencetak sebanyak-banyaknya komik itu, lalu menyebarkan ke semua orang agar dibaca.
Squidward kemudian mengungkapkan bahwa ternyata cerita komik itu hanyalah sampah karena isi cerita itu menceritakan tentang SpongeBob dan si Patrick sebagai seorang dua idiot yang abadi. Namun hal itu nggak masalah karena SpongeBob ingin mereka tetap terkenal. Akan tetapi Squidward enggan dikaitkan namanya dengan komik sampah seperti itu. Lalu setelahnya terdengar suara anak-anak yang berada di restoran ingin meminta tanda tangan dari Squidward. Tuan Crab kemudian datang dan menenangkan Squidward bahwa masalah ini akan diselesaikan olehnya. Saat keluar dari dapur, Tuan Crab berkata kepada anak-anak itu jika ingin meminta tanda tangan dari Squidward, maka harus lebih dulu membeli kue Krabby Patty-nya. Setelah ratusan tanda tangan itu, terlihat Squidward yang sudah sangat kelelahan. Bubble Bass saat itu sedang ikut ngantri juga demi bisa mendapatkan tanda tangannya. Bubble Bass kemudian ingin dibuatkan kembali komik edisi yang kedua, namun tentunya Squidward langsung menolak. Lalu ia pun langsung pergi ketimbang harus menuruti para idiot tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, ternyata para penggemarnya tetap saja mengikuti kemana Squidward pergi, sehingga karena Squidward merasa risih, akhirnya segera pergi untuk mencari tempat perlindungan. Di sana Squidward langsung menghubungi kantor kepolisian untuk meminta bantuan karena sekarang dia sedang terjebak bersama para penggemarnya. Namun siapa yang menyangka justru para polisi itu juga merupakan salah satu penggemar berat Squidward. Dia akan memberikan pertolongan asalkan Squidward mau membuat komik edisi yang kedua. Jadi mau tak mau terpaksa Squidward menuruti keinginan semua para penggemarnya. Disinilah para penggemarnya langsung menggendong Squidward sebagai tanda bahwa mereka menunggu cerita terbaru dari komik itu. Saat di rumah, Squidward mulai fokus untuk membuat cerita komik terbaru. Squidward berusaha menciptakan karya seni yang gak akan pernah dilupakan oleh semua orang. Kegagalan suka duka dilaluinya, banyak percobaan dan ide-ide yang telah dituangkan ke dalam cerita tersebut. Hingga akhirnya setelah memikirkan ceritanya, komik tersebut telah jadi. Squidward telah menyelesaikan komik edisi yang kedua. Jika cerita semua para penggemarnya sudah menunggu di sebuah toko buku, mereka nggak sabar menunggu kelanjutan dari cerita itu. Squidward berkata bahwa cerita kali ini benar-benar sangat bagus untuk mereka baca. Kemudian setelah komik itu dibuka, semua orang langsung berbondong-bondong membeli cerita komik bergambar itu. Setelah para penggemarnya melihat isi komiknya, ternyata isi gambarnya benar-benar sangat nyeleneh. Bahkan Bubble Bass yang ada di sana telah menilai jika cerita dari komik bergambar ini sangatlah sampah. Apalagi jalan ceritanya sangat jelek, sehingga semua penggemarnya sangat kecewa guys. Squidward yang nggak terima hasil karya seninya telah dikritik karena dia sudah mencurahkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam buku tersebut. Squidward langsung memaki para penggemarnya yang kurang wawasan mengenai seninya. Tak lama dari itu datanglah si Kraken yang pernah digambarkan dalam cerita komik keluaran pertama. Di sini dia marah karena Squidward telah menggambarkan Kraken sebagai seorang penjahat yang menghancurkan kota. Lalu pergi bebarengan bersama dengan para penggemarnya. Yang kemudian di akhir cerita datanglah kedua sahabatnya. Mereka berdua berjanji akan tetap menjadi penggemar beratnya meski semua orang pergi meninggalkannya guys. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, pagi itu terlihat di kediaman rumah Sandy, burung hinggap di jendela. Sandy sedang bersantai menyeduhkan segelas teh hangat di meja. Sandy mendengar ada suara ketukan pintu yang membuatnya langsung segera pergi untuk menemuinya. Namun saat di luar, kepalanya sempat terkena dahan pohon yang patah. Ia lalu dibuat sangat terkejut tatkala melihat seluruh daun pohonnya berguguran. Begitupun dengan SpongeBob yang sudah masuk ke dalam rumah. Sandy pun memperlihatkan bahwa dedaunan pohon rumahnya sudah berjatuhan. Sandy tidak tahu menahu mengapa hal ini bisa terjadi. Dia harus membuat pohon itu kembali memiliki dedaunan dengan cepat karena ia bisa merasakan pohonnya tengah bersedih. Oleh sebab itu, si Sandy langsung membawa alat canggihnya bertenaga nuklir. Awalnya ketika senjata laser itu ditembakkan, dedaunan mulai tumbuh sangat lebat. Namun karena kelebihan tenaga, akhirnya dedaunan itu malah meledak. Kini pohon itu hanya tinggal ranting doang. Namun untungnya SpongeBob mengenal seseorang yang bisa memperbaiki semuanya. Di sisi yang lain yang memperlihatkan Squidward yang sedang bercocok tanam di halaman rumah. Bahkan semua tanaman itu tumbuh sangat subur.
Squidward sangat pandai menjaga tanamannya agar tidak terkena hama yang membuat tanamannya mati. Saat itu datanglah Sandy dan SpongeBob yang membuat salah satu tanaman yang baru tumbuh malah dirusak olehnya. Dan inilah yang dimaksud oleh SpongeBob untuk diminta bantuan. Awalnya di sini Squidward menolak permintaan tolong tersebut karena mereka berdua dianggap tidak punya sopan santun. Namun setelah Sandy mengatakan jika Squidward merupakan tukang kebun terbaik di kota Bikini Bottom, alhasil Squidward langsung berubah pikiran. Dia akan membantu Sandy asalkan mereka berdua mau menuruti syarat permintaannya. Jadi selama sedang proses memperbaiki tanaman, mereka dilarang untuk bertanya. Akhirnya mereka berdua menyetujui syarat tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka bertiga sudah tiba di rumah Sandy. Squidward langsung mendiagnosis pohon yang dimaksud. Dia mulai naik meraba-raba batang pohon untuk mengetahui apa penyebabnya. Saat itu ia sempat melihat daun dan juga memakannya. Setelah melakukan segalanya, ternyata Squidward mendapati bahwa pohon itu memiliki sebuah penyakit kulit kayu dan cabang. Sandy pun panik setelah mendengarnya. Di sana SpongeBob membawa sarung tangan dan juga pupuk tanaman. Sementara itu Sandy terkejut karena melihat Squidward yang mencium bau pupuk itu lewat helm kacanya. Squidward kemudian langsung melempar pupuk di sekitar pohon itu. Selanjutnya memberikan infus berupa cairan khusus ke tanah serta memotong satu daun dengan penuh kehati-hatian. Siapa yang menyangka daun itu tumbuh lagi dengan sangat cepat guys. Namun baru saja mereka senang, daun itu justru gagal bertahan lagi. Itu artinya penyakit pohon itu benar-benar sangat serius. Disinilah setelah beberapa saat yang memperlihatkan Sandy yang kesusahan untuk keluar dari rumah pohonnya karena pintunya sempat terhalang oleh batu permata kristal di dalam rumahnya. Yang mana Sandy pun bingung dengan cara yang dilakukan olehnya. Squidward hanya menggunakan cara alternatif untuk berkebun. Dan ini merupakan salah satu prosesnya. Lalu Squidward menggelar karpet di tanah karena ia akan membimbing pohon dalam meditasi penuh perhatian serta perlu memvisualisasikan pertumbuhannya. Lalu mereka bertiga mulai duduk di karpet tersebut untuk menikmati prosesnya. Ia mengeluarkan kaset musik ciptaan klarinet miliknya untuk di-setel dan dinikmati bersama. Dia mulai melafalkan nyanyian pohon, namun SpongeBob dan Sandy benar-benar tidak tahan lagi setelah mendengar suara klarinet Squidward yang membuat telinga mereka sakit. Bahkan sekelas batang pohon saja tidak tahan untuk mendengarnya, yang membuat batang pohon itu terjatuh mengenai radio miliknya. Squidward tetap meyakinkan Sandy bahwa tadi merupakan bagian dari proses penyembuhan pohon. Squidward yakin proses ini benar-benar membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Namun tenang saja, dia pasti akan membantu menyembuhkan penyakit pohon itu. Ketika Sandy dan SpongeBob sedang memanggang roti, tiba-tiba saja Squidward malah mengambil selai dan memberikan ke batang pohon itu. Namun yang terjadi justru di luar dugaan karena batang pohon yang cukup besar itu justru malah patah tepat di meja makan mereka berdua. Namun katanya ini juga bagian dari prosesnya. Kemudian ketika Sandy sedang menjemur pakaian, Squidward malah mengambil tali untuk mengikat batang pohon untuk dijadikan kesatuan utuh. Namun sayangnya cara itu juga tetap saja gagal. Lalu ketika Sandy sedang bersantai membaca, Squidward memasang selang air untuk menyiram pohon tersebut. Namun ketika keran itu dibuka, justru air tersebut keluar cukup besar yang membuat Sandy juga terkena imbasnya. Bahkan proses kegagalan terus terjadi hingga ketika malam sudah tiba, Sandy sedang tidur di luar halaman menggunakan tendanya. Dia mendengar suara Squidward yang membuatnya tidak tenang saat tertidur. Akhirnya karena itu membuat Sandy terbangun dari tidurnya. Sedangkan di atas pohon sana, Squidward sudah melakukan berbagai cara ritual untuk menyembuhkan penyakit pohon itu. Bahkan terlihat dari raut wajahnya, dia seperti kehilangan arah dan tujuan seperti sudah gila. Di sisi lain, si Sandy sudah merasa benar-benar sangat emosi melihat tingkah konyol Squidward yang mengatakan tentang kalimat proses terus-menerus. Squidward pun mulai turun dan tak sengaja melepas tali-tali tenda itu, yang membuat tendanya langsung rubuh gak karuan. Sedangkan Squidward sendiri masih berputar-putar mengelilingi pohon sembari membawa alat berkebun. Yang dimana hal itu tentunya membuat Sandy sangat kesal kepadanya. Namun sebelumnya Squidward sudah mengatakan agar jangan lagi memberikan banyak pertanyaan kepadanya. Karena kini Squidward sudah frustasi, akhirnya mengusir Sandy keluar dari rumahnya sendiri. Bahkan tak hanya itu saja, keamanan rumah Sandy mulai diaktifkan dengan sangat ketat.
Meski begitu, Squidward sangat yakin dan akan membuktikan kepada mereka berdua bahwa dia pasti bisa menyembuhkan penyakit pohon ini. Di keesokan harinya, terlihat Sandy dan SpongeBob kembali. Di sini si Sandy yakin pasti Squidward akan gagal lagi. Namun begitu masuk ke dalam rumah, ternyata pohon itu sudah kembali memiliki daun yang sangat lebat. SpongeBob mendekati pohon itu dan memeriksa salah satu daun yang mana ternyata itu bukan daun sungguhan, melainkan dedaunan yang tumbuh itu merupakan lukisan dari wajah Squidward sendiri untuk membohongi mereka berdua. Squidward terjatuh dari pohon dan mengatakan bahwa itu merupakan kumpulan dari lukisan dirinya yang telah disobek olehnya. Menurut Squidward sendiri bahwa dia sudah berhasil menyembuhkan penyakit pohon tersebut karena dia sudah mengubah pohon itu menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk dinikmati. Kini karena kegagalannya, Squidward perlahan-lahan menjadi gila. Dia menganggap bahwa dia merupakan seniman terhebat di kota Bikini Bottom. Tentunya si Sandy pun tahu bahwa pohonnya belum sembuh dari penyakitnya. SpongeBob sempat berpikir andai kata mereka bisa berbicara dengan pohon itu, pastinya mereka bisa tahu penyebab penyakit yang sebenarnya. Disinilah Sandy langsung mengeluarkan alat penerjemah khusus untuk tanaman, meski dia juga baru pertama kali mencobanya guys. Jadi pada saat itu si Sandy langsung mengajak bicara pohonnya. Tadi sangka ternyata memang benar alat tersebut bisa menerjemahkan perkataan dari pohon itu. Kemudian di pohon itu berkata jika ada sesuatu yang telah merayap di sekitarnya, yang mana ternyata yang dimaksud adalah Squidward yang sudah menjadi gila. Lalu saat si Sandy bertanya mengenai tentang penyakitnya, si pohon menjawab jika dia tidak sakit. Dan disinilah akhirnya terjawab sudah, ternyata permasalahannya si Sandy telah meninggalkan mobil miliknya berminggu-minggu di tempat akar. Sehingga si Sandy langsung segera memindahkan mobil tersebut. Begitu mobil itu sudah pindah, pertumbuhan pohon itu semakin sangat cepat hingga akhirnya pohon tersebut kembali seperti semula. Dan pada akhirnya Squidward pun sangat bersedih setelah melihat pohon itu sudah tidak sakit lagi, dikarenakan dia sebelumnya sudah merobek semua lukisan berharga miliknya. SpongeBob lalu datang dan menenangkan hatinya karena ini semua demi persahabatannya. Saat itu si pohon pun berkata kepada Squidward bahwa dia merupakan seorang tukang kebun terbaik di kota Bikini Bottom. Untuk itu si pohon langsung memberikan sebuah biji raksasa kepada Squidward untuk kenang-kenangan dan ia mengucapkan terima kasih yang kemudian film pun berakhir guys.